Konsep rumah sehat di era pandemi COVID-19. Sebelum kita berbicara konsep rumah sehat, apa pengertian dari rumah? Menurut Permen PU nomor 1 tahun 2021, rumah adalah bangunan atau gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Menurut Kepmen PU nomor 403 tahun 2002, persyaratan dasar rumah sehat harus memenuhi persyaratan kesehatan dan rasa nyaman. Dan kebutuhan dasar rumah sehat yaitu yang pertama adalah atap yang rapat dan tidak bocor, lantai yang kering dan mudah dibersihkan, penyediaan air yang cukup, pembuangan air kotor yang baik, serta memenuhi persyaratan. Yang kelima adalah pencahayaan alami yang cukup. Dan yang terakhir, udara bersih yang cukup. Pandemi COVID-19 sangat memberi pengaruh di semua sektor kehidupan. Banyak kebiasaan baru yang harus dibiasakan baik saat kita berada di luar rumah, ketika berpergian, dan memasuki rumah. Berikut ini kebiasaan baru yang seharusnya diterapkan di rumah saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah membuka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah, menyemprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan ke dalam tempat cucian yang tertutup, mencuci tangan dengan air dan sabun, mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan anggota keluarga, menempatkan masker, pakaian kotor pada tempatnya, tidak menyentuh terlalu banyak barang sebelum membersihkan diri. Berikut adalah pengaruh kebiasaan baru terhadap konsep rumah. Yang pertama, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana sterilisasi yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian, perlu adanya alur yang jelas bagi setiap anggota keluarga saat memasuki rumah. Yang ketiga, perlu adanya alur bagaimana saat ada orang yang akan bertamu. Hal ini bisa menjadi dasar merubah bagaimana desain ruangan di dalam rumah. Berikut ini adalah konsep dasar pemilihan desain rumah sehat. Pertama adalah tata letak atau posisi bangunan. Indonesia adalah negara tropis, sehingga letak rumah lebih baik sesuai dengan arah matahari, timur sampai barat, agar mendapatkan penyinaran matahari yang optimal pada pukul 8 hingga pukul 4 sore. Kedua adalah ventilasi. Ventilasi merupakan bagian bukaan dari dinding atau atap rumah yang dibuat agar memungkinkan cahaya dan udara secara alami dapat masuk ke dalam rumah. Yang ketiga adalah sumber pencahayaan. Didapatkan dari dua hal, yaitu secara alami yang berasal dari matahari dan secara buatan yang berasal dari lampu. Yang keempat adalah lantai dan dinding. Rumah harus memiliki lantai dan dinding yang kering atau tidak lembab, sehingga materialnya menggunakan bahan yang dapat menahan air tanah, atau binatang yang tinggal di dalam tanah, atau gejala alam seperti angin kencang, hujan, dan panas. Untuk bagian lantai, dapat dilapisi keramik, atau lantai plasteran untuk menjaga kelembapan rumah. Yang kelima adalah struktur atap. Dalam sebuah rumah, struktur ini sangat penting, baik secara struktural ataupun arsitektural, karena struktur atap berpengaruh kepada tampilan fasad bangunan. Secara umum, struktur atap terdiri atas penutup atap atau genteng yang dapat berasal dari material tanah liat, beton, dan lain-lain. Yang kedua ada rangka atap yang dapat berasal dari baja ringan atau kayu atau bambu. Yang ketiga adalah plafon. Contoh material yang dapat digunakan adalah gypsum atau GRC dan lain-lain. Sebenarnya, dalam pemilihan desain dan jenis material pada struktur atap dapat disesuaikan dengan konsep rumah, kondisi geografis, namun harus menggunakan bahan yang kuat dan awet. Struktur rumah secara umum terdiri dari kepala atau atap, badan, dan kaki. Untuk atap, terdiri dari penutup atap, rangka atap, dan langit-langit atau plafon.
Untuk bagian badan, terdiri dari ring bulk atau balok ikat atas, dinding, bukaan, atau bagian ventilasi, dan kolom atau tiang, dan bagian kaki ada slope dan pondasi. Referensi desain rumah sehat di era pandemi COVID-19. Desain rumah ini diasumsikan berdiri di tanah seluas 60 meter persegi yang berukuran 6 kali 10 meter dengan luasan rumah sebesar 42 meter persegi. Pada bagian depan rumah, walau dengan luasan yang terbatas, rumah ini tetap memiliki taman sebagai media penghijauan. Taman berada di depan rumah dengan ukuran 1,5 kali 3 meter. Teknik penanaman yang digunakan pada area taman adalah teknik polybag dan vertikultur. Hal itu dikarenakan polybag dan vertikultur dirasa mampu untuk memaksimalkan lahan pekarangan yang terbatas. Jenis tanaman yang dapat dipilih adalah sayuran seperti sawi, cabai, bayam, kangkung, dan terong. Toga seperti laos, jahe, kencur, dan sirih. Rumah ini didesain dengan memiliki karp sehingga ketika pemilik rumah memiliki mobil, dapat menampung mobil tersebut. Dan selain itu, dapat digunakan sebagai area terbuka dari rumah. Side plan rumah direncanakan dengan kondisi rumah diapit oleh tetangga atau bangunan lain, sehingga rumah hanya memiliki satu akses, yaitu dari depan rumah. Material yang digunakan untuk rangka atap yaitu baja ringan. Dengan penutup atap, direncanakan menggunakan genteng tanah liat dan kombinasi genteng kaca untuk sumber cahaya. Jenis atap yang digunakan adalah atap miring, agar lebih terlihat minimalis. Selain itu, juga menggunakan atap dak beton pada bagian kamar mandi dan teras. Bagian teras dibuat ukuran 2 kali 3 meter agar sebisa mungkin difungsikan sebagai ruang tamu pertama, sehingga apabila ada tamu yang berkunjung, tidak perlu masuk ke dalam rumah. Jendela dipilih model sliding ke atas dan kaca sirip untuk memaksimalkan bukaan dengan material kusen jendela, dan pintu adalah kayu, dikarenakan material kayu memberikan kesan sejuk terhadap rumah. Untuk menambah sumber ventilasi, rumah ini menggunakan roster beton. Rumah ini memiliki 2 wastafel, yaitu di bagian luar dan di dalam rumah. Bagian dalam rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, dapur, dan tempat servis. Untuk memaksimalkan sirkulasi ruang tamu, dapur, dan ruang keluarga dibuat tanpa sekat permanen. Untuk memberikan rasa privasi kepada anggota keluarga, dapat menggunakan sekat portable. Kamar mandi dibuat berukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan bak mandi dan kloset jongkok untuk memudahkan perawatan. Bagian dinding menggunakan batu bata. Dengan lantai menggunakan finishing keramik ukuran 30 kali 30 cm untuk semua bagian rumah dan ukuran 25 kali 25 cm untuk bagian lantai dan dinding kamar mandi, dan menggunakan jenis pondasi pasangan batu kali untuk pondasinya. Instalasi air bersih. Pada rumah ini, sumber air bersih berasal dari sumur bor yang berada di bawah kamar 2. Hal itu dikarenakan terbatasnya ketersediaan lahan. Untuk alur sistem air bersih, yaitu air dari sumur, ditampung di tandon air. Kemudian diedarkan ke bagian yang membutuhkan, yaitu bagian kamar mandi, zinc, wastafel, dan keran taman. Instalasi air kotor dan limbah. Instalasi air kotor terdiri dari septic tank, sumur peresapan, dan bak kontrol. Septic tank merupakan sumur peresapan, dan bak kontrol berada di bawah taman dan carport agar tidak terlalu dekat dengan sumur dan memudahkan untuk perawatan. Alur kerja instalasi air kotor. Pipa hijau merupakan pipa air limbah dari kloset WC yang mengarah ke septic tank. Pipa biru, pipa air kotor dari kamar mandi, wastafel, dan zinc
yang mengarah ke bak kontrol dan langsung mengarah ke sumur peresapan. Pengelolaan air hujan. Air hujan pada rumah ini dapat dilakukan pembuatan lubang biopori yang diletakkan di area taman dan carport di luar bagian yang tidak digunakan sebagai sumur peresapan dan septic tank. Selain penggunaan biopori, pada area carport juga menggunakan grass block, sehingga dapat membantu meresapkan air. Untuk area taman, juga dibiarkan menggunakan rumput dan tanah sebagai daerah resapan. Pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan sampah, disediakan tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sekian penjelasan video konsep rumah sehat di era pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain video.